Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita akan sama-sama membahas tentang amal-amal salih, yang mana amal salih ini ringan untuk dilaksanakan, namun pahalanya begitu besar yang akan kita dapatkan. Tentunya di antara kita semua sebagai orang beriman, tidak ada yang tidak mau, tidak ada yang tidak ingin untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan tentunya motivasi kita untuk melaksanakan haji dan umrah bukanlah karena ingin naik pesawat ya, atau sekedar jalan-jalan atau melihat Ka'bah saja, bukan. Namun ada motivasi yang sangat besar yang kita harapkan saat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, yaitu janji yang telah Allah berikan atau tetapkan berupa ampunan, berupa ampunan kepada orang yang menunaikannya, berupa diselamatkannya dari api neraka, dan berupa dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala ataupun janji yang luar biasa yang kita tentunya harapkan saat kita kelak di akhirat. Oleh karenanya, ketika ada pertanyaan kenapa haji ataupun umrah, haji dan umrah merupakan ibadah yang paling besar, ibadah yang paling utama ya. Karena kalau kita lihat dari rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, maka ibadah haji ini di dalamnya mengandung 4 unsur dari rukun-rukun yang sebelumnya. Misalkan syahadat. Syahadat ini kan ibadah yang sifatnya ucapan. Di dalam haji, ketika mulai ihram sudah mulai mengucapkan ataupun niat untuk melaksanakan haji, labbaika umratan atau labbaika hajjan. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kemudian rukun kedua dalam Islam, salat. Ini adalah amalan anggota badan. Di dalam haji pun ada. Dari mulai ihram, miqat ya, miqat makani, itu sudah mulai berjalan. Kemudian ada tawaf, ada sa'i. Dalam umrah, dalam haji ada lempar jumrah, dan seterusnya. Kemudian rukun yang ketiga, zakat. Dalam haji pun tentunya pasti akan ada itu, yang namanya mengeluarkan uang, biaya untuk pergi ke sananya, ke Mekah. Dan puasa. Dalam haji pun ada ibadah yang sifatnya menahan diri. Makanya disebutkan di dalam hadis, man hajalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummu. Atau kama qala Rasulullah. Orang yang haji karena Allah, kemudian dia menahan dirinya untuk tidak berbicara yang kotor-kotor. Bercumbu saja nggak boleh. Apalagi lebih daripada itu, yang mengundang syahwat. Ini kan ibadah puasa secara hakikatnya. Puasa itu kan menahan diri. Dalam haji semua unsur, rukun 1 sampai rukun 4 ada. Makanya haji dikatakan amalan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di dalamnya terkandung unsur-unsur dari rukun Islam secara keseluruhan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahabaikannya memberikan peluang
kepada orang-orang yang memang dalam masalah ibadah haji ini tidak mampu untuk melaksanakannya. Banyak sekali orang yang memang dia itu pingin haji namun tidak bisa melaksanakannya karena ada mawani atau penghalang-penghalang dia untuk melaksanakan amalan haji tersebut. Nah, ada amalan-amalan lain yang mana amalan ini secara umum bisa diamalkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Dan berikut kita akan membahas tentang amalan apa saja yang mana amalan tersebut jika diterima, ya tentunya bukan hanya sekedar mengamalkan saja, tapi amalan tersebut jika diterima, maka orang yang mengamalkan amalan tersebut akan Allah berikan sebagaimana dia mendapatkan pahala haji atau umrah. Orang yang melaksanakan haji ketika dia mengeluarkan uang, ketika dia pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya, itu belum tentu diterima dan belum tentu Allah berikan pahala hajinya. Bisa jadi di sana dia riya, atau bisa jadi di sana dia tidak melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian atau mungkin tidak sedikit orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak mendapatkan pahala haji dan umrahnya. Namun di sini ada amalan-amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita, di mana kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Haji dan umrah. Amalan apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan? Yang pertama adalah amalan hati, yaitu an-niyatu as-sadiqah, niat yang benar-benar tulus dan jujur untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi Masya Allah dalam masalah niat kita semua sudah paham insya Allah, karena ini sering mungkin diulang-ulang. Ini merupakan perniagaan yang sangat besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ambil kutipan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang-orang yang di Madinah itu meraih pahala sebagaimana orang-orang yang berperang di luar Madinah. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau, Inna bil Madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Jadi mereka yang ada di Madinah niatnya ingin berperang namun terhalang sehingga mereka yang jadi tidak mampu. Ini penghalangnya diantaranya sakit. Ya. Sebagaimana orang yang berjihad, jalannya mendapatkan pahala, mereka pun dapat walaupun mereka ada di rumah sedang berbaring karena sakit. Makanya sekali lagi pentingnya kita menghadirkan niat di setiap amalan kita. Misalkan kalau dari rumah kita mau ke sini, niat saya kalau ketemu dengan orang saya pasti akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga saya bisa mendapatkan 30 pahala. Ternyata di jalan sampai ke Masjid Ali tidak ada satupun yang kita temui. Maka apa yang telah kita niatkan tadi dengan niat yang jujur itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada HP berdering misalkan, kita ketika mau ngambil HP kita berpikir, jika orang tua, jika ibu saya yang menelepon, saya akan membahagiakannya. Jika teman saya yang menelepon, saya akan mengucapkan salam dan saya akan mengatakan saya cinta karena Allah kepadanya. Jika guru saya yang menelepon terus, dia punya niat yang luar biasa saat mau ambil HP yang berdering tadi. Pas diterima, penipu misalkan ya. Tidak sebagaimana yang dia perkirakan, maka niat yang tadi dia ungkapkan di dalam hatinya mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dia niatkan. Ya, makanya ini perniagaan yang luar biasa antara para ulama, artinya orang-orang yang paham tentang masalah niat ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sana ada berbagai macam niat saat melakukan ibadah, ya. Ta'addud an-niat, ya. Melipat gandakan niat ketika melakukan sebuah ibadah itu diperbolehkan.
seperti membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan juga, man sa'ala syahadata sadiqan ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Nah, ini berarti benar-benar niatnya sudah tulus, sampai dia minta kepada Allah pingin menjadi orang yang syahid. Qadarullah, takdirnya dia tidak meraih syahid, bahkan bisa jadi dia tidak berperang, tidak berjihad, dan matinya di rumah sakit atau di atas kasurnya di rumahnya. Maka apa yang telah dia minta, dia niatkan di dalam hatinya itu, dia akan sampai kepada apa yang dia niatkan tersebut. Masya Allah ya, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sebagai hamba-hambanya. Itu yang pertama, niat yang tulus, benar-benar, bukan hayalan ya, bukan imajinasi, tapi benar-benar. Jika saya punya uang sekian juta, berapa haji sekarang? 50 juta ya, 10 juta, ataupun umroh misalkan 30 juta, insya Allah saya akan daftar ke Fajri Umroh misalkan, seperti itu. Benar-benar tulus, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang haji ataupun yang umroh. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang bisa menjadikan kita meraih pahala orang yang haji dan umroh adalah orang yang senantiasa istiqomah menjaga salat wajib di masjid, salat fardu di masjid. Rasulullah SAW dari jalur Abu Umamah, beliau bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrim. Orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi suci. Nah, ini mungkin jadi salah satu syarat. Jadi kalau bisa, kalau mampu, jangan wudu di masjid. Maksudnya di hammam masjid. Kalau memang mampu dan bisa dari rumah ya. Karena pahalanya bisa jadi berbeda antara orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci dengan orang yang keluar rumah tidak dalam kondisi bersuci. Orang yang keluar rumah dalam kondisi bersuci, kemudian dia menuju ke masjidnya untuk melaksanakan salat fardu, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti orang yang ihram haji, kahajil muhrim. Kemudian waman kharaja ila tasbihid duha, ini pun keutamaan salat duha. Orang yang keluar untuk melaksanakan salat duha, maka fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Dan tentunya kita semua paham bahwa salat di masjid merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan salat merupakan tiang dari agama Islam kita. Di agama Islam itu ibarat bangunan, dan tiang-tiangnya adalah salat yang fardu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga kita wajib untuk menjaganya dan melaksanakannya di masjid. Kemudian yang berikutnya adalah at-ta'awun 'alal khair. Bekerja sama dalam kebaikan, khususnya kepada orang-orang yang mau melaksanakan haji ataupun umrah. Dalam hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, hadis sahih, man jahaza ghazian au jahaza hajan au khalafahu fi ahlihi au aftara sa'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Jadi orang yang membantu mempersiapkan perang, misalkan ada orang yang mau berjihad, berperang, disiapkan bajunya, disiapkan segala perlengkapannya, begitupun dengan haji, dikondisikan, diurus paspornya dan seterusnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia menjaga orang-orang yang ditinggalkan oleh dirinya saat dia melaksanakan haji atau umrah, dijaga, diamankan, atau juga memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka kata Rasulullah, bagi orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak mengamalkan ibadah yang memang tadi dikatakan perang, haji ataupun puasa,
hanya mempersiapkan, ya, menjadikan orang yang haji tersebut tenang saat dia melaksanakan hajinya atau umrahnya. Dia menjadi benar-benar siap, ya, semangat. Nah, orang-orang yang seperti ini akan meraih sebagaimana orang yang melaksanakan haji tersebut, ya, tanpa mengurangi pahala haji yang dia laksanakan. Ya, ini keutamaan saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Subhanallah, ya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk perang, haji, ataupun puasa, semuanya. Jadi orang-orang ataupun para istri misalkan, ya, yang di rumah, suaminya mau umrah, dipersiapkan segala rupanya, maka istrinya insya Allah akan meraih pahala umrah sebagaimana hadis ini. Istrinya misalkan sedang haid, tidak bisa berpuasa, dia mempersiapkan sahurnya, dia mempersiapkan iftarnya untuk suaminya yang puasa, maka insya Allah si istri tersebut meskipun tidak berpuasa akan meraih sebagaimana suaminya yang berpuasa. Luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan, ya, dan sangat mudah sekali. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa menjadikan kita bisa meraih pahala haji dan umrah, benar-benar diterima, ya, Pak, haji umrohnya ini makbulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini semuanya harus dilaksanakan syarat-syaratnya. Pertama, salat subuh berjamaah tentunya di masjid. Kemudian zakarallahu hatta tulu'i syams, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari, yang sering kita dengar dengan istilah salat isyraq. Kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi yang pertama salat subuh berjamaah, kemudian zikir, ya, bukan tidur, zikir. Kemudian setelah zikir, salat 2 rakaat ketika matahari sudah meninggi, ya. Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, akan meraih, ya, man sholat salatal ghada fi jama'atin summa jalasa yazkurullah hatta tatlu'i syams summa qama fa sholat rak'atain, maka dia akan meraih hajjatan wa umratan ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Sampai Rasulullah menyebutkan, memberikan pengulangan untuk menegaskan bahwa benar ini akan meraih pahala haji dan umrah, pahala yang luar biasa, ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang haji itu kan capek, ya, karena dikatakan juga sebagai orang-orang yang jihad. Dari tanggal 8, ya, singkatnya 8, 9, wukuf, 10, 11, 12, cuma 4 hari, ya. 9, 10, 11, 12. Ini yang paling utamanya dalam haji, ya, itu capek sekali. Terlebih jika dia berpindah dari tempat masyairnya itu tidak pakai kendaraan, jalan, debu dan seterusnya. Makanya disebut sebagai jihad haji itu. Ya, ini akan diraih oleh orang yang tadi sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian duduk zikir, baca Quran atau ikut kajian sampai terbit matahari. Masya Allah, ya, ADP sudah dikondisikan semua bisa meraih pahala haji yang luar biasa tiap pekan. Masya Allah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah melaksanakan umrah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka umrahnya akan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Karena umrah sama haji beda, walaupun istilahnya sama. Makanya kita mendengar ada haji akbar, hajul akbar dan hajul asgar. Walaupun di sana ada perselisihan, namun jumhur ulama mengatakan bahwa hajul akbar itu adalah haji yang di situ ada sembelihannya. Itu haji yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Yang tadi dari tanggal 8, 9, 10 sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13. Sedangkan hajul asgar yaitu umrah. Jadi kalau disatuin antara umrah sama haji, dua-duanya memiliki definisi sendiri. Dan memang amalannya berbeda, ya. Kalau umrah bisa dilaksanakan sekian jam mungkin, ya. Karena ihram, tawaf, sa'i, tahallul sudah beres kalau umrah. Tapi kalau haji ada tahapan-tahapan lain lagi. Nah, orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, mau di awal, di tengah ataupun di akhir, maka kata Rasulullah itu seperti orang yang berhaji bersama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi naik dari haji asghar menjadi haji akbar. Kemudian yang berikutnya yang bisa meraih pahala haji dan umrah dengan amalan yang sangat mudah adalah zikir selepas sholat fardu. Subhanallah ya. Zikir selepas sholat fardu. Hari ini pernah disabdakan oleh Rasulullah, asbabul wurudnya adalah, atau kronologisnya ya, ketika orang-orang miskin dia itu ghibthah itu hasad, tapi hasadnya kepada kebaikan, amal saleh terhadap orang-orang kaya, di mana orang-orang kaya dengan uangnya bisa melebihi orang-orang miskin nggak punya uang, tapi orang kaya dengan uangnya bisa melaksanakan amalan-amalan yang sangat besar di dalam Islam. Ketika Abu Hurairah, salah seorang ya dari bagian dari orang-orang miskin ya, menceritakan kisahnya, ja'al fuqara ila nabi, datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, zahaba ahlu dusur bil ujur, ya, telah pergi membawa pahala yang sangat besar ahlu dusur, orang-orang yang punya harta. Kenapa? Kemudian mereka menyebutkan alasannya. Alasannya, kami sholat, mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Ya. Namun ada hal-hal yang tidak kami bisa laksanakan. Mereka dengan hartanya bisa melaksanakan haji. Jadi haji, walaupun dari Madinah, itu kan di Madinah ya. Kalau haji kan di Mekah. Itu sebagian dari kaum muslimin tidak mampu melaksanakannya. Ya, diantaranya Abu Hurairah mungkin bersama teman rekan-rekannya. Mereka berhaji dengan uangnya karena butuh bekal, dan mereka bisa berumrah. Mereka bisa berjihad karena punya peralatan dan seterusnya, dan mereka bisa bersedekah. Sedangkan kami tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada orang yang tadi mungkin demo ya. Rasulullah memberikan solusi kepada orang-orang tersebut. Apa solusinya? Zikir sehabis sholat fardu. Dalam satu riwayat menyebutkan zikirnya 33 yang sering kita amalkan insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Dalam riwayat yang lain, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya 34. Makanya saat berzikir tentunya harus benar. Karena yang akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah, itu zikirnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak subhanallah sama beres. Padahal nggak tahu itu antara bibir dengan hati ataupun dengan tangan nggak kompak gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati juga ikut, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, dan seterusnya. Allahu akbar, Allah maha besar. Ya. Itu harus benar-benar khusyuk saat melaksanakannya. Maka orang yang berzikir setelah salat, dia akan meraih pahala sebagaimana haji dan umrah, yang mana janji yang Allah berikan, orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah, surga, neraka, diampuni dosa-dosanya insyaallah. Berarti saat salat kita sudah bisa meraih pahala haji dan umrah, atau pahala haji itu dua ya. Yang pertama tadi menjaga dari rumahnya saat ke masjid dalam kondisi suci, itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala haji. Juga setelah salat fardu dia bisa meraih pahala haji juga. Kemudian amalan yang lainnya, qada'u hawaijin nas, membantu mencarikan solusi atau membantu menuntaskan kebutuhan saudara-saudara kita. Sini ada kisah yang mana kisah ini ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya dari jalur Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ketika Hasan keluar bertawaf di Ka'bah, ini menceritakan saudaranya berarti Hasan, tawaf di Ka'bah,
Kemudian faqama ilahi rajulun, saat itu ada seorang laki-laki yang mana dia berkata, "Ya Aba Muhammad, idhab ma'i fi hajati fulan." Wahai Abu Muhammad, maksudnya Hasan, mari kita pergi untuk kebutuhan si fulan. Ada orang yang membutuhkan nih, butuh solusi, butuh apa? Butuh orang yang bisa menuntaskan permasalahannya. Maka saat tawafnya belum selesai, ini Hasan belum selesai, fataraka tawaf wa dhahaba ma'ah. Belum selesai tawafnya, dia langsung pergi bersama laki-laki tersebut untuk menyelesaikan apa yang jadi permasalahan orang tersebut. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Hasan tersebut, Ya Aba Muhammad, tarakta tawaf wa dhahabta ma'ah. Bagaimana mungkin engkau meninggalkan ibadah tawaf dan engkau pergi bersama orang untuk sesuatu, untuk hal sesuatu? Maka Hasan radhiyallahu anhu ini menjawab, fa kaifa la adhab, bagaimana mungkin saya tidak pergi dengannya, sedangkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man dhahaba fi amri li akhihi al-muslim, fi amrin li akhihi al-muslim, faqudiyat hajatuhu, kutibat lahu hajjatan wa umratan. Subhanallah ya. Beliau mendengar bahwa kakeknya atau Rasulullah SAW bersabda, orang yang pergi untuk urusan orang lain, urusan pribadi, urusan orang lain, kemudian dia bisa menyelesaikan urusan orang lain tersebut, maka bagi dia dituliskan pahala sebagaimana haji dan umrah. Sedangkan tawaf itu bagian dari haji dan umrah. Tidak bisa dikatakan orang yang melaksanakan tawaf mendapatkan pahala haji dan umrah, sedangkan menunaikan atau memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan, dia akan meraih pahala haji. Afan ya, ceritanya saya belum selesai. Wa illam yuqda kutibat lahu umrah. Nah, kemudian ternyata ketika dia datang dan tidak bisa memberikan solusi, maka baginya dia mendapatkan pahala umrah. Jadi kalau mendapatkan solusi karena dirinya, tuntas permasalahannya seperti haji. Kalau tidak, tapi kan dia sudah datang untuk memberikan solusi semampunya, ternyata tidak bisa juga memberikan solusi, maka dia mendapatkan pahala umrah. Subhanallah ya. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan, dan saya sudah bisa mendapatkan pahala haji, umrah, dan sekarang saya pergi untuk melanjutkan tawaf di Baitullah. Jadi tawaf bisa kapan saja. Selepas menunaikan hajat orang lain, dia Hasan kembali untuk melaksanakan tawaf. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, kalau ada yang minta pertolongan, maka harus siap diganggu untuk bisa meraih pahala haji dan umrah jika memang kita mampu untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang amalan yang berikutnya yang bisa meraih pahala haji dan umrah adalah hadirnya ke majelis ilmu. Subhanallah ya. Luar biasa sekali. Sebutkan dalam hadis sahih dari Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man goda ilal masjid." Orang yang pergi ke masjid. Antum, kita semua pergi ke masjid dari rumah atau dari kantor, dan la yuridu illa an yata'allama khairan. Tidak ada tujuan ke masjid ini kecuali untuk mengajarkan kebaikan, untuk mempelajari apa? Mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Kajian. Maka kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Orang tersebut dia akan meraih pahala haji dengan haji yang sempurna. Hadis yang sahih, hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kembali ke niat. Di sini dikatakan la yuridu, dia tidak pergi ke sini kecuali niatnya untuk mendengarkan kajian atau menjadi pemateri ya yang mengajarkan kebaikan. Maka keduanya ini akan meraih pahala haji dan umrah ya. Tentunya sekali lagi ikhwah sekalian, ini pahala ya, bukan amalan. Jadi nanti ketika kita sudah misalkan ya, mudah-mudahan mendapatkan rezeki, maka tidak gugur kewajiban haji yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi hanya pahala saja, bukan amalannya ya.
Kemudian amalan berikutnya, dan ini merupakan amalan terakhir dari amalan yang bisa meraih pahala haji dan umroh adalah birrul walidain. Jadi pada ikhwas sekalian yang masih punya bapak ataupun ibu atau salah satu dari keduanya, maka di sana ada kemungkinan atau ada pahala berupa pahala haji dan umroh. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian dia mengeluh kepada Rasulullah bahwa dia sangat rindu untuk berjihad, namun dia tidak mampu. Maka Rasulullah SAW bertanya kembali kepada orang tersebut, hal baqiya min walidaika ahad? Apakah ada dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka dia menjawab, ummi, ibuku. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ablillahi fi birriha fa iza fa'alta zalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Subhanallah, ada bonus yang mujahid juga. Pergaulilah ibu kamu dengan sebaik-baiknya, berbaktilah kepada ibu kamu dengan sebaik-baiknya, maka disitulah terkumpul pahala, atau kamu seperti orang yang melaksanakan haji, umroh, dan seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua ya. Amalan tadi mudah, namun hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat untuk bisa melaksanakannya. Tidak semua orang. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa dimampukan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang mudah tadi, sehingga kita bisa meraih pahala haji yang balasannya berupa ampunan dari Allah, dibebaskannya dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.